Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniada Manik, NPM 2040201045, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Ilham, SSMPD. Adapun materi yang akan dijelaskan dalam video ini memiliki judul Menjelajah Dunia Pustaka. Pada bab ini terdapat 4 kegiatan yang menjadi pokok bahasan utama. Bab ini merupakan bab yang menjadi langkah awal kita untuk menelusuri dunia pustaka untuk memperoleh wawasan. Pada bab ini kita diminta untuk menelusuri, bertanya, menggali, dan memproduksi ulasan buku. Pada umumnya, teks ulasan atau sering disebut teks review merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Oleh karena itu, menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Kegiatan yang kedua yaitu menelusuri dan menganalisis metode teks ulasan buku. Yang pertama, menelusuri model teks ulasan buku. Dalam menelusuri model teks ulasan buku, terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Pada umumnya, ulasan buku terdiri dari struktur teks, yakni yang pertama, identitas. Identitas merupakan informasi tentang buku yang diulas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Yang kedua yaitu orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas. Yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku tersebut. Tahapan orientasi sejajar dengan tahapan rangkuman dan evaluasi. Struktur yang ketiga yaitu tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku tersebut. Selanjutnya, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku tersebut. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Yang keempat yaitu evaluasi. Tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Yang terakhir yaitu rangkuman. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Sedangkan genre pada ulasan buku terbagi menjadi 2, yaitu genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro.
Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku, dan buku. Yang kedua yaitu genre mikro. Genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Yang kedua yaitu simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Identitas merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Identitas meliputi data-data penerbitan buku tersebut. Tahapan orientasi berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Deskripsi umum buku dapat berupa paparan tentang penulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku tersebut, dan sebagainya. Kemudian, tahapan tafsiran isi berisi paparan isi bab demi bab. Yang kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi, bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Dalam penerapan ini, ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Yang kedua, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Yang ketiga, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Kegiatan yang ketiga yaitu membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 2 rekonstruksi teks ulasan buku. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Yang kedua, merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Yang kedua, membuat teks ulasan buku. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, membuat ringkasan. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan yang ketujuh, menulis ulasan yang dimaksud. Kegiatan yang terakhir yaitu membangun teks ulasan buku secara mandiri. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.